Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dengar suara bapak-bapak. Mana jumlah sedikit, suara kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, tuan-tuan guru, orang-orang tua saya yang sempat hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kami doakan semoga beliau dan keluarga selalu sehat walafiat. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bungo, mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil Bupati kita ini istimewa, Bu. Insya Allah saya belajar dengan beliau cukup banyak tentang urusan birokrasi. Para anggota DPRD, mewakili Pak Dandim, para Kapolsek, kemudian yang saya hormati para camat, ada camat Pelepat Ilir, ada lagi dari Kecamatan Tabir Ilir, Pak ya. Para Datuk Rio, wabil khusus, tuan rumah hari ini luar biasa, yang alhamdulillah syukur sebanyak penceramah yang ada di Indonesia ini, saya yang terpilih hari ini untuk menyampaikan ceramah di Kuning Gading ini. Itu ada dua sebab, Pak. Apa memang rindu atau penceramah lain tidak dapat? Kedua itulah yang kuncinya tuh. Karena Ustaz Inayan tidak perlu datang, ditelepon datang, insya Allah, asal waktunya tidak bertabrakan. Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah semua yang hadir ini saya doakan, mudah-mudahan doa kita setelah Idul Fitri ini diijabah oleh Allah. Saya teringat dengan pesan Nabi, kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innakum latafham min ayu fahim yuqbal. Kalau ada hajat baik, apapun hajatmu, ajak orang lain berdoa, sebab kamu tidak tahu yang hadir yang berdoa itu ada ucapannya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin doa orang se-Uamang Kuning ini, Uamang Kuning, insya Allah doanya kabul. Maka saya mengajak ibu bapak sekalian, kita bersama-sama bersolawat dengan solawat tibil qulub. Insya Allah walaupun cuaca panas, mudah-mudahan sawit tetap tidak trek. Oh, itu cepat amin itu. Insya Allah yang banyak utang akan cepat lunas hutangnya. Ini lebih kencang, ibu-ibu yang kencang ini. Rumah tangga rukun, amin. Anak-anak soleh, dan kita selalu sehat lahir dan batin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin hafalkan salawatnya. Ini harus diperbanyak dan dibiasakan tiap hari salawat ini. Saya di Muratara melalui ibu-ibu PKK, sebelum ada acara harus ada nyanyi tadi lagu Indonesia Raya. Yang kedua wajibnya harus ada salawat tibil qulub supaya kita sehat lahir dan batin. Mari kita semangat sama-sama, mudah-mudahan Allah mengijabahkan doa kita, karena kita bersandar doa kita hari ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap, Bu? Semangat ya. Boleh dipegang di dadanya, gang di mana yang ada tempat sakit atau sakit kepala, termasuk kalau sakit di dompet gak apa-apa dipegang. Ini biasanya sakitnya di sini. Siap, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya muliakan perangkatnya, para panitia, adik-adik Banser, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang teristimewa ibu-ibu hadroh di sebelah kiri saya. Saya dari tadi lihat ibu barisan depan ini berjemur dari jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan balik tidak demam, tidak dimarah lakinya. Selamat Bu ya. Tapi saya nampak ibu-ibu ini gemuk-gemuk ya. Apalagi ibu di depan, tidak ada bekas puasanya kayaknya. Tapi saya yakin ini adalah merupakan bagian dari nikmat Allah yang selalu banyak dicurahkan untuk Kabupaten Bungo, khususnya di Kawamangkuning. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya bergembira sekali diundang hari ini Bapak Wakil Bupati. Begitu saya dapat undangan langsung lewat telepon saja, saya langsung berikrar untuk hadir di sini. Padahal Ibu Bapak habis dari sini dinyuk makan enggak saya sudah? Aduh ya. Langsung berangkat pulang Ibu. Begitu sampai di rumah ambil koper kecil karena ada waktu 3 hari saya harus berangkat ke Palembang, Pak Bupati. Karena hari Senin besok hari HUT Sumsel dan saya diminta Pak Bupati untuk mewakili beliau. Jadi nggak apa-apa kalau saya lihat ibu-ibu bapak hari ini hilang capek saya, lapar saya ini tidak terasa lagi hari ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar Bu? Baik. Saya lihat ibu-ibu cerah-cerah karena pakaian lebaran semua dipakai hari ini. Udah selesai kreditnya Bu? Udah Bu ya? Alhamdulillah udah. Yalah. Bapak-bapak apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Kita hari ini Bapak Ibu sekalian, saya kagum dengan Kawamangkuning luar biasa. Karena pengajian ini yang rutin setiap bulan, yang jamaahnya sampai 5.000 ke atas, itu seprovinsi Jambi lah menurut saya ada di Kawamangkuning. Ini adalah bagian sebuah kemajuan Pak. Dari segi kehidupan beragama, nilai-nilai spiritual yang ada. Mimpi sekali saya kalau ini terjadi di kabupaten saya. Maka saya Bapak Ibu, mulai sejak saya dilantik, hal yang pertama saya minta cuma 2 Ibu. Maka saya bersyukur hari ini lebih bangga, lebih enak. Sampai hari ini Ibu Bapak, saya lebih santai, lebih enak disebut Ustadz Inaya, tidak disebut Wakil Bupati. So kalau dipanggil Ustadz itu enak Bu. Ustadz, apa kabar Ustadz? Kalau agak singkat, tat, enak kan? Paling-paling kalau tat itu agak digarut hilang. Tapi kalau bu, babu, jatuh itu bengkak sampai 3 bulan. Maka enak. Sejak saya dilantik, waktu mau diajak Pak Bupati dulu sebagai wakil beliau, saya cuma minta 2. Yang pertama Pak Bupati, oke, saya tidak punya modal, saya bilang. Karena modal mau calon datuk aja udah cukup duit 1 miliar tidak jadi. Bukan karena ada money politik, bukan, memang kos politik itu tinggi.
Kita Ustadz diajak jadi wakil bupati, tapi karena Allah mentakdirkan itu, saya cuma hanya minta dua. Apa konsep Ustadz? Kalau Ustadz nanti terbit, saya cuma minta dua Pak Bupati. Satu, program agama di Muratara harus lebih bagus. Yang kedua, saya bilang Pak Bupati, saya tetap ceramah walaupun wakil bupati. Kalau Bapak menyetop saya tidak boleh ceramah, hari ini saya berhenti jadi wakil bupati. Kenapa Bapak? Saya nyaman kayak gini, nyaman, tenang, lebih enak Pak. Tapi yang paling penting saya katakan, ketika turun ke birokrasi ini, rupanya Bapak Ibu sekalian, kalau dimanfaatkan untuk kepentingan agama sangat luar biasa. Saya berkali-kali di Muratara itu bagaimana supaya hilang kriminalitasnya. Begal-begal di jalan itu harus stop. Yang nodong-nodong berhenti. Bagaimana cara saya ngubah ini? Ngubah pertama Bapak sangat efektif apa Ibu? Saya menutup pesta malam. Pesta malam di Muratara tidak seperti di Bungo. Kalau di Bungo nih sambil pesta sambil pakai peci, masih alim-alim orang. Kalau tempat saya itu Bu, astagfirullah, biduannya joget sampai naik salon. Tahu biduan sampai naik salon? Naik salon dia joget. Itu pakaiannya ketat. Bapak-bapak nonton semua. Ibu-ibu pakai jilbab videoin, anak kecil nonton. Sampai kapan Ustaz? Mulainya habis isya berhenti azan subuh. Kadang sedang azan masih kentang kelentung. Itu nak di stop Pak, sulit. Sampai hari ini belum ada satu kepala daerah di Sumatera Selatan yang mampu nyetop pesta malam kecuali Kabupaten Musirawas Utara. Seminggu saya dilantik, saya stop pesta malam. Caranya bagaimana Ustaz? Ya, dibuat perda. Perda sudah berlaku 2 tahun, tapi tidak dilakukan bupati terdahulu karena takut. Tapi saya dengan Pak Bupati, stop pesta malam, berhenti seminggu sudah. Yang kedua Pak Bapak, di Muratara saya umrohkan preman-preman. Jadi di Muratara saya umroh preman, bukan umroh kiai. Kalau umroh kiai, di umroh tidak di umroh kiai ini calon masuk surga. Nah, Kiai Zainuddin Abdul Salam, tidak di umroh masih macam itu loh dia. Calon masuk surga. Nah, yang setan itu kalau tidak di umroh kacau. Ya Bu? Ya. Anak-anak sekolah SD SMP tidak boleh belajar sebelum satu mata pelajaran dipangkal, ngaji dulu baru belajar yang lain. Anak yatim Pak, setiap desa saya minta kepada seluruh kepala desanya, setiap kali ada acara walimah apapun harus ada santunan anak yatim per desa yang disampaikan oleh masyarakat sendiri. Hari ini apa yang terjadi Pak Muratara? Alhamdulillah, Ibu mau kemanapun lewat Muratara, jam berapapun silakan lewat. Kemarin kami dapat apresiasi Kapolda bahwa Muratara di Lebaran ini zon kriminalitas di jalan lintas Sumatera. Kenapa Ibu? Karena wakilnya Kiai. Bagaimana kalau bupatinya yang Kiai? Ini baru hebat ini. Bu, Bu, ini Kuamang Kuning ini luar biasa ini. Sangat saya kagum, salut benar. Mimpi saya kalau maunya masyarakat itu seperti ini. Kami cuma sudah bisa terbentuk satu kecamatan, namanya Kecamatan Nibu. Ada Kecamatan Pengajian Kawasan. Kalau hadir sampai orang 2000. Kemudian sejak saya ada namanya Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang Jambi banyak datang, sampai 5-10 ribuan orang hadir. Luar biasa. Dan ini Ibu Bapak sebagai salah satu gerakan kita dalam rangka kita memberikan keberkahan buat negeri ini, membantu pemerintah untuk memberkahi negeri ini dengan cara apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah melalui pengajian yang dilaksanakan hari ini. Sangat luar biasa. Jangan-jangan ini di akhirat nanti yang duluan masuk surga nih dari kecamatan ini daripada yang lain. Monggo betul napa-napa lah. Yang penting Bapak Ibu duluan. Saya di belakang dapat apa Bu? Ya Bu ya? Bu, ceramah ini sampai jam berapa? Hah? Berapa? Jam 1. Wah, Ibu ini nyiksa Ibu ini. Biasanya Ibu undang penceramah itu sampai jam 1 berhenti. Jadi saya ini sampai jam 1 pula. Minta maaf. Tunggulah kamu di Siko. Saya nak balik sampai jam 1. Karena orang Muratara makannya jam 12 lah makan. Kalau orang Jambi nak jam 2, makanlah kamu jam 2 di Siko. Bapak Ibu sekalian, saya dikasih judul nih, Tabligh Akbar Halal Bihalal.
Halal bihalal ini memang tradisi kita, apalagi tradisi masyarakat NU, Nahdlatul Ulama. Saya ini bapak orang bilang, Ustaz Inayah ini orang mana tak? Muhammadiyah apa orang NU? Saya nih pak, lahir saja, lahir di hari lahirnya NU. NU lahir 31 Januari. Saya lahir 31 Januari. Jadi NU-nya dilahirkan sebarangan dengan NU saya. Nah, hebat dah. Ada yang lahir tanggal 31, maju ke depan. 31 Januari. Ada, Bu? Saya kasih sawer nih. Yang nyawer nih wakil bupati, bukan Ustaz Inayah. Ada? Aduh, no, kan saya yang NU tulen nih. Halal bihalal nih, Bu, tradisi kita ketika menyelesaikan Idul Fitri. Alhamdulillah kita tahun ini setelah menyelesaikan Ramadan insyaallah dengan baik, dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tentang ada perbedaan, misalnya contoh beda, ada yang kemarin lebaran hari Jumat, ada yang lebaran hari Sabtu. Kadang banyak orang nanya, Ustaz Inayah ngikut siapa Ustaz? Kalau bupati saya enak, Bu. Kalau Ramadannya di ujung, misalnya NU hari keduanya, Muhammadiyah pertama, bupati saya ikut yang kedua karena puasanya terlambat. Tapi ketika Idul Fitrinya hari Jumat, pemerintah hari Sabtu, bupati saya hari Jumat, tapi sholatnya hari Sabtu. Ini saya bilang Pak Bupati ini ngambil yang enaknya, lain itulah Pak Ustadz, mumpung ada kesempatan. Nah saya ngikuti apa Ibu? Ngikuti pemerintah. Kita hari Sabtu selesai. Saya dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Ramadan kita kemarin insya Allah Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Kenapa Pak Ustaz? Bergembiralah, berbahagialah ketika orang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang sangat diberkahi Allah. Bulan di mana seluruh amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah, yang Allah tidak kasih sepersis seperti puasa kelipat gandaan pahalanya. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan pahala itu. Ibadah wajib digandakan 70 kali lipat, yang sunat disamakan dengan wajib. Satu langkah ke tempat kita mencari ilmu, satu langkah sama dengan 1 tahun ibadah. Semua ibadah kita selama Ramadan kalau dikumpulkan jadi satu, bisa mengalahkan ibadah kita selama 11 bulan selain di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah ketika ada orang yang habis bulan puasa menyelesaikannya dengan baik. Tarawihnya lengkap, puasanya cukup, sedekahnya banyak, baca Qur'annya khotam 2-3 kali. Ya Bu? Benar? Halo? Khotam berapa kali? 1? Minimal 1. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini kita guna halal bihalal. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ketika beliau naik khutib, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika hari itu Jibril datang menghadap Rasulullah dan beliau minta mengaminkan doanya. Bu, Ibu, yang minta, yang berdoa Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah. Kira-kira menurut Ibu, dua orang ini, dua hamba Allah ini berdoa dan amin, kita kira kabul dah doanya? Lagi doa orang Komang Kuning aja kabul. Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkannya. Rasulullah tuh Bu, kenapa kita setiap kali berdoa tidak pernah lari wasilah kita kepada baginda Rasul? Karena doa kita tidak tembus ke langit kalau di dalamnya tidak ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah, jangankan doa beliau Pak yang Rasulullah meminta, yang Rasulullah tidak mengaminkannya pun doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Misal ada satu contoh, ketika Madinah sedang pacaklik, waktu itu sudah banyak umat yang mati kelaparan karena sedang pacaklik sekali. Datanglah malaikat penjaga gunung Uhud. Ya, kalau di tanah suci itu Bu, yang jaga gunung, jaga pohon beringin, ya, jaga lembah-lembah, itu malaikat.
Kalau di Bungo nih sama ke dusun saya. Kalau beringin kuntilanak kunderwo. Kalau gunung itu jin tomang. Kalau di Mekah Madinah yang jaganya malaikat. Satu hari malaikat ibu bapak datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau angkat tanganmu, doakan kepada Allah hari ini, minta kepada Allah agar Uhud ini jadikan semuanya emas untuk bekal menghilangkan semua pecah kelik yang ada. Amin, doakan ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau mengaminkan dan berdoa agar meminta Uhud itu jadi emas. Bayangkan bapak, separuh doanya yang Rasulullah tidak mau mengaminkan tapi ditawarkan malaikat. Kenapa sekarang bapak kalau umroh haji berangkat tengah malam ke Gunung Uhud sampai ke puncak tembus lampu di situ terang benderang sampai sekarang? Rupanya pak diteliti separuh di dalam gunung itu ada emas. Maka yang nak berdompeng banyak emas, lari lagi situ. Kalau emas di sini habis, ya. Tapi di sana tidak bisa. Tidak diaminkan Nabi, tidak didoakan Nabi separuh. Bagaimana kalau Nabi yang mengaminkannya? Allahu Akbar. Maka ibu kita setiap kali berdoa jangan tinggalkan sholawat. Kalau ada hajat besar, apapun hajat kita, jangan lupa perbanyak sholawat sebelum berdoa. Karena Rasulullah SAW ada sebuah tolak ukur doa tersebut dikabulkan karena keagungan, karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa doa Nabi? Agak tinggi dikit. Agak gagah dikit nih. Ini kalau di samping Serikandi ini semangat saya. Cuman berkeringat jauh kayak bagi pasangin. Bu, anak terhadap ayah ibunya yang tidak menyakiti perasaan ayah ibunya. Ketika apapun yang dia mau, dia tidak menggoreskan hati dan perasaan ayah ibunya, insya Allah seluruh apa yang dia niatkan dan hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ibu jujur terus terang Pak Wakil Bupati, maaf ibu, waktu nyalon kemarin kami berhadapan dengan incumbent Pak. Saya mendampingi Wakil Bupati kemarin melawan Bupati. Bayangkan Bapak bagaimana beratnya. Bupati saya ini milih saya yang cuman modal ceramah baik, tapi bisa menang 9% saya dengan Bupati. Apa modal yang terberat Bapak? Modal yang paling pas. Seminggu sebelum pilkada, kebetulan Bapak Bupati saya punya seorang ibu yang masih hidup. Waktu itu saya masih, ayah dan bapak saya, ayah dan ibu saya masih hidup, termasuk seorang mertua saya ibu masih hidup. Seminggu sebelum pilkada, kami hampir, apalah kira ibu, mau perang, kondisi lawan kita luar biasa. Maka saya ngomong dengan Pak Bupati, kunci pertama Pak Bupati, kita minta ridho dulu ibu dan bapak kita. Bagaimana caranya Pak Ustadz Inayah? Pak Bupati saya bilang, bapak berangkatlah ke rumah mak, cium kakinya, peluk tubuhnya, siramkan telapak kakinya dengan air yang bersih. Kemudian saya bilang, bang, siram seluruh tubuh abang. Dari hasil semua air yang dimandi, yang disiram ke telapak kaki mak. Cuman hanya minta satu kalimat, katakan bang. Apa kata Bupati? Apa Ustaz? Mak ridhoi semua apa yang ku berbuat salah selama ini, maafkan. Dan ibu tolong ridhoi perjuangan aku supaya aku bisa mengurus masyarakat Muratara dengan baik. Saya ibu bukan sekedar saya siram Pak. Kalau bagi yang lain mungkin, kalau Wahabi lah, kalau Wahabi haram ini. Saya siram telapak kaki mak sama bapak saya, tapi dicuci dulu. Saya tengok di telapak, ada kurap dah mak nih. Rupanya mak saya kena rajin wudhu. Mak saya kan bapak sama mak kiai. Saya lihat telapak kaki bapak saya bersih, walaupun dia petani bersih, dia ibadah. Saya cuci telapak kaki sama telapak kaki mak dengan mertua. Air itu ibu, aqua itu saya siram. Yang mana masuk mulut saya minum Pak. Begitu sudah itu apa yang terjadi? Nih yang nak caleg-caleg nih. Aduh caleg. Aduh caleg ya. Ini itu aduh muka-muka caleg itu aduh. Saya minum ibu. Setelah saya berbuat apa yang demikian, terasa ringan luar biasa.
Rupa perjuangan itu kalau tidak dapat ridho ayah ibu berat gitu. Dan yang terjadi lihat sekarang ibu, Allah tidak akan menyiapkan sorga untuk anak sebaik apapun, hebatnya apapun ibadah. Kalau dengan orang tua menyakiti perasaannya, jangan coba-coba mau masuk sorga. Mencium baunya saja tidak bisa. Maka kunci kesuksesan seorang anak dan ibadah kita diterima selama Ramadan, haruslah selalu minta ridho dan meminta maaf atas kesalahan terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Datangi makamnya, ziarahi kuburannya, doakan dia kepada Allah agar semua apa yang beliau lakukan selama hidup diterima dan seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak diterima puasanya bagi seorang anak yang masih durhaka kepada ayah dan ibu. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa bagi seorang istri, bagi seorang suami yang sampai akhir belum saling memaafkan. Nih, saya mau tanya nih, Bu, sudah bermaafan dengan suami? Lebaran keberapa? Lebaran ke-6? Oh, lebaran pertama. Wah, ini soleha semua. Benar, Pak? Ada kata Bapak dah. Bu, Bu, ini ada 3 nih. Yang kedua, puasa kita masih bergantung antara langit dengan bumi. Sebelum istri minta maaf dengan suami, suami memberi maaf istri. Kenapa sampai Rasulullah sedetil itu, Bapak? Jibril berdoa selengkap itu supaya diaminkan Rasulullah. Tidak diterima puasa istri bagi mereka yang belum minta maaf dengan suaminya. Tidak ada apa yang lain-lain. Istri itu tekanan, Bu. Karena nih, saya salut kalau ibu lebaran pertama itu sudah bermaafan. Ini kadang lebaran kelima baru teringat. Di tempat sayur, kalau di Siko kan ibu tadi ngomong lebaran pertama, Bu, ya. Nah, itu ini wajar, ini calon masuk surga semua. Kalau tempat saya, Bu, lebaran ke-6. Lebaran pertama berangkat ke masjid serempak dengan suami, semobil dengan suami. Begitu pakai baju putih, pakai lebaran kan, baju putih, sejadah baru, make up baru, lebaran tuh sampai bulu matonya baru. Begitu berangkat ke masjid dengan suami ini, seharusnya, Bu, begitu berangkat kan maafan dulu tuh, baru ke masjid. Ini dah semobil nih, istri di sebelah. Masjid mana, Bang? Di situ, Bang, agak gedang dikit, berangkat di situ. Istri ini begitu habis sholat Idul Fitri, semasjid, Pak, dimaafnya. Apalagi ibu-ibu tak cukup pakai tangan, pakai cukupi apa itu? Apa namanya? Cikipa? Bukan cikipi ya? Ibu-ibu kalau salaman tuh kapan balik? Nah, bengkak leher. Nah, boleh nguang jam 11 nguang. Suaminya ada, sama masjid disalam. Pokoknya kenal tak kenal, bersalah tak bersalah, minta maaf. Minta maaf yo, minta maaf yo kak yo, minta maaf yo lah, salaman yo, bibi pun tangdum. Pokoknya mau petai, mau segala macam ketemu galus itu. Kata suami, teringat tak dengan aku? Haram teringat. Lebaran kedua ibu beli paket, ngisi ucapan ke seluruh nomor WA di HP, teman-teman di IG-nya, teman-teman di Instagram-nya, teman-teman TikTok-nya. Apa ucapannya? Apabila mata tidak bisa melihat, apabila kaki tidak bisa melangkah, apabila tangan tidak bisa berjabat. Itu kan bahasanya. Ada bapak-bapak yang ucap itu dengan saya katoi. Dia ngirim ke saya, apabila tangan tidak bisa berjabat, apabila kaki tidak bisa melangkah, apabila mata tidak bisa memandang. Saya langsung jawab, cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Ngapa, Pak Ustaz? Itu gejala stroke, saya bilang. Beliau minta maaf, lah keliling pemaafan seluruh kelompok IG-nya sudah, suaminya belum. Lebaran ketiga pergi ke kampung suami, dari pangkal sampai ke ujung kampung, lah di Selaman galau, suami belum. Lah lebaran kelima kata suaminya, woi dik,
tidur seranjang, makan semeja, marah sama natap, tidak pernah berjauhan. Lah lebaran kelima baru teringat, apa bang? Lalu bapaan gitu, astagfirullahaladzim. Apa ya bang? Lah kapan nyium tangan, bukan peluk tangan suami, tangan dia dewe dicium. Ngapa ada tangan saya? Adi lapang bau karet. Lupa lah sebelum dulu. Bu, kenapa kita istri harus banyak minta maaf dengan suami? Karena di rumah tangga kita tiap hari ketemu dan tiap hari punya masalah. Paham bu? So kenapa? Di rumah tangga pun orangnya tidak ada yang bebas dari masalah. Pasti. Saya mau tanya, angkat tangan ibu-ibu yang selama menikah tidak pernah ribut, tidak pernah bertengkar dengan bapak. Angkat tangan. Satu. Di sini ada. Satu, dua. Dikit nih. Bu, yang tidak pernah ribut, angkat tangan. Tapi yang masih punya suami, suaminya lah mati, apalagi nak ribut. Ada dua nih. Siapa lagi? Yang nggak pernah ribut sama suami selama menikah. Cuma ada dua orang. Wah mantap itu, ibu dua itu saya ancung jempol. Tapi Pak, menurut saya, kalau ada di Kawamang Kuning ini, di Kuning Gading ini, selama menikah, lah punya cucu, tidak pernah ribut, itu bukan rumah tangga sehat. Itu rumah tangga penyakitan. Kalau nggak sikop peka, sikop bisu. Nah, ayo, tidak pernah ribut, angkat tangan. Tidak ngangkat lagi ibu tuh. Dia bilang peka. Nah, mana nak ribut ibu? Istri bisu. Suami peka dia. Mana nak ribut? Paling-paling gawean dia tuh banyak anak, banyak cucu Kalau dah tu ibu, ya Allah, pasti ribut. Ustadz Inayah selama menikah, kiai ini pernah Ustadz Inayah ribut. Ya Allah ibu, tidur tak pernah beradab, sering ibu. Tidur seranjang tapi tak beradab. Suami istri ke kanan, istri ke kiri. Dia ngadap situ, saya ngadap situ. Ibu nih Pak, nih saya sampaikan nih ke ibu-ibu nih, supaya nanti lebaran lagi jangan tak minta maaf, atau tak harus nunggu lebaran. Bu, karena Rasulullah kepengen rumah tangga umatnya damai. Kalau rumah tangganya damai, saya yakin RT-nya damai. Amin. Kalau RT-nya damai semua, saya yakin kecamatan damai. Karena kunci ibu kebaikan generasi, kebaikan sebuah satu negeri, itu lihatnya awal dari rumah tangga. Bagaimana supaya mengatasi? Misalnya contoh, nih saya sampaikan ibu-ibu, minta maaf bapak, saya buka rahasia kelaki-lakian kita. Jangan protes ya. Nih supaya ibu ngerti. Bu, ibu itu kalau lihat suami marah, jangan cepat ngambil hati. Nih, laki-laki dimanapun sama. Apa Ustaz? Kalau suami ibu marah bu ya, jangan cepat ngambil hati. Dan kami suami ini paling lama marah setengah jam. Paling lama itu seberat apapun, paling lama setengah jam. Kata ibu yang ada yang nanya, cirinya apa Pak Ustaz? Cirinya ibu lihat napas. Kapan suami marah? Jangan banyak ngomong, diam. Kapan napas bapak tinggi, bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, ibu jangan apa? Jangan rewel, diam-diam. Kalau bapak naik napas, salam. Tes. Inilah lapar mik nih. Bu, ciri suami masih marah tuh lihat napas. Kapan napasnya masih kencang ke atas ke bawah, ibu jangan banyak ngomong, diam. Kalau ibu ngomong, cincin batu aki mata kepala, diam. Jika perlu, ketika bapak turun naik, astagfirullah, sambil mundur, astagfirullah. Tapi kalau bapak maju selangkah, ibu mundur 2 langkah, menak selamat. Sebab dalam kondisi itu jangan coba-coba nian, ibu-ibu bantah-bantah, bala.
Bisa perang ira-iraan dari itu. Tapi kalau ibu diam, bapak turun naik napas, biarlah. Kapan berhentinya bapak marah? Lihat napasnya itulah ibu. Kapan bapak lebih sender? Ada tahu saya kalau Datuk Rio di Siko. Kapan dia lebih sender, napaslah tenang. Nah, ibu langsung ke kamar ya, pakai baju tank top gitu kan. Lah iya, ada apa-apa dengan suami. Jangan dengan orang. Pakai baju tank top tuh bebedak, pakai harum-haruman, datang bang, kopi apa teh? Kopi. Si marah tuh. Jangan kencang-kencang bang, agak terbuat mesin. Begitu ibu duduk, diurus-urus belakangnya. Ay kata bapak, damai dunia hari ini. Kami itu sebenarnya asal ibu bisa ngambil hati selesai, setengah jam selesai. Iya. Tapi yang pakai tank top tuh yang umur 40 ke bawah. Ya pakai nenek-nenek umur 60 pakai tank top. Kata bapak, ini nih jin apa orang nih? Mulai lahir beda. Nah, itu kalau kami bapak, kalau tidak percaya tanyalah. Tapi bapak-bapak saya sampaikan, ibu ini kapan dia sudah marah, hati-hati. Apalagi sudah berurusan dengan hati. Kapan hatinya terluka, ibu-ibu ini berapa hari Pak Ustadz? Bukan berhari, bisa 2 bulan marah. Bener ya bu? Dia ibu ini ya Allah, segagah-gagah kita jantan, kalau ibu sudah pakai senjatanya cuek, gagah kita. Siapa yang gagah di situ? Rombongan bapak TNI, aduh Pak Dandim. Aida do selesai. Mugo pakai baju loreng menistri assalamualaikum, lam. Makan dek, bedek. Tentara nih, sanggup pak polisi sanggup, apalagi ustaz, apalagi sekelas kiai, Aida kau. Ibu itu kalau dia cuek, Allahu Akbar. Dia padahal butuh dia tuh. Nah kami jantan, kebut 3 hari pening kepala. Kapan mulai tidur? Oh ibu ngadap situ. Apa kata ibu? Dah dunia anda mah. Kadang-kadang malam dianggap cak mimpi. Kami jantan ini kan banyak akal. Dia cak mimpi tidur, letaklah tangan di paha, kalau baik ditangkap orang. Kata istrinya. Malah dijujak dekat gitu. Kata suami, tidak tidur mati 2 hari. Malah mati pak. Aku lebih baik berurusan dengan uang sekampung daripada berurusan dengan istri. Kalau berurusan dengan uang sekampung gampang ngurusnya, suruh kepala desa selesai. Tapi berurusan dengan istri nanggung gitu. Kapan dia mulai tahu besok nak panen sawit, damai malam kok. Pasti dia tahu. Besok ketimbang bapak tuh. Makan pak, ya kata bapak. Itu ben ini berubah tahun ini. Begitu bapak sampai sudah nimbang sawit itu, pergi pas duit merah. Assalamualaikum, ibu. Waalaikumsalam. Ayo masuk bang, ngopi, teh, ngopi, segala macam tuh. Sebelum duit itu dapat masih aman tuh. Begitu duit itulah dapat, ngulang lagi sampai panen 2 minggu lagi mati gitu kan. Ngapa ibu ketawa? Memang ini ya. Jadi bapak ibu sekalian, jika sudah tahu konsep aman nih. Jadi maka bapak supaya jangan dicuek berbulan-bulan, jangan sampai bermasalah, aman-aman kah? Tapi kalau ibu lihat suami lah marah, ibu lah tahu paling kata saya yang paling seminggu, paling sampai sejam, dan itu selesai. Caranya berbeda. Nah, saking hebatnya Islam meletakkan satu dasar berumah tangga disandarkan dengan ibadah yang lain, dan itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sekarang doa yang ketiga. Ya Allah, jangan kau terima puasa bagi mereka yang belum sebaikan dengan tetangganya. Siapa tetangga itu Pak Ustadz? Ya minimal 3 depan rumah, 3 saran rumah. Kalau dalam ukuran sholat itu 40. Kita nih Bapak Ibu sekalian, kenapa tetangga ini menjadi satu jaminan keislaman, keimanan seseorang kepada hari akhir? Karena kehidupan kita kadang-kadang ibu berseberangan dari kepentingan masing-masing dan bersaingnya banyak tidak sehat. Kan sekarang kan Pak viral Pak di TikTok, ada ibu-ibu lah hampir 6 tahun tiap hari meletakkan kotoran bekas kencing di tetanggonya hanya gara-gara bersaing. Itu Bu,
Di dalam umat Islam, ibu-ibu kalau mau sehat lahir batin harus punya dua hati. Apa itu? Kondisi hatinya punya dua kondisi. Apa itu? Senang melihat orang lain senang. Itu namanya tahniah. Apa itu tahniah? Senang lihat orang lain bahagia. Itu bagus tuh. Insya Allah tidak sakit. Yang kedua, sedih kita melihat orang lain menderita. Namanya takziah. Jadi kalau tahniah senang lihat orang senang, kalau takziah susah lihat orang lain susah. Itu bagus, badannya pasti sehat. Kita nih banyak penyakit. Yang ketiga ibu, yang kata orang penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada penyakit yang satu ini, saya yakin tidak akan pernah tenang di hidup. Kenapa Bapak? Penyakit SMS nih Bu, kalau senang sama senang tahniah, susah lihat orang susah takziah. Kalau senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, namanya taun. Dia tak kalau itu. Tapi kalau yang senang lihat orang susah itu taun namanya. Apa taun di situ? Kalau di dusun saya taun tuh Pak makan kerbau, 15 menit mati kerbau. Bu, cobalah ibu kalau bertetangga kita tidak pernah damai, bersaing yang tidak sehat, saling ngangei, saling nyakiti, habis kita. Tidak bisa nyaman kita bertetangga. Maka Islam memberikan ajaran harus kita berbaikan, bertetangga harus berbuat baik dan harus sama-sama saling memaafkan. Dan yang paling repot nih Bu, kita tambah penyakitnya besar. Itulah saling iri hati, sudah tuh saling ngangei pula. Kita nih kadang ada tetangga tuh saling ngomong di bawah pohon jambu. Tetangga sebelah hidup dak lama makin susah. Ngapa? Tengok tuh nah di rumahnya. Tidak pernah berasap. Rumah sebelah tidak berasap dia tahu. Padahal sebelah rumah itu saking nggak berasap bukan pakai kayu api, pakai gas. Kalau pakai gas berasap itu kebakaran. Nah ibu bapak sekalian, tekanan ini diminta di hari raya Idul Fitri dan selama halal bihalal, maka bukalah pintu hati dan kita memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang ketiga. Sehingga ketika selesai kita dengan orang tua sudah bermaafan, dengan suami istri kita sudah selesai dengan saling memaafkan. Yang ketiga dengan sesama tetangga, dan hari ini kita kumpul pengajian dengan membuka hati memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah pahala ibadah puasa selama Ramadan kita diterima oleh Allah, dan dengan saling memaafkan kita pun bersih dosa di antara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua ibu, yang terakhir, kedua ini makna halal bihalal adalah mempersatukan kita Islam dengan tidak melihat satu kondisi apapun. Misalnya contoh, tidak boleh kita hanya bersilaturahim, berteman, bersahabat hanya dengan satu suku saja. Dan itu saya lihat Pak, di tempat saya di Muratara itu ada 2 kecamatan yang paling banyak di Jawa, ibu. Satu kecamatan Ibu, yang kedua kecamatan Karandapo. Kalau saya lihat masyarakatnya, Masya Allah, termasuk wong dusun di dalam tuh Pak, ikut maju semua. Kenapa? Karena bercampur perbedaan ini jadi rahmat. Dan saya lihat di Kuamangkuning ini contoh. Memang banyak orang Jawa, lebih kurang 65%, tapi 35% banyak orang Melayu, banyak orang lain. Kenapa? Di Kuamangkuning memberikan contoh bahwa berbeda suku itu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu. Bu, ibu, saya sebenarnya pernah bercerita-cerita dengan istri waktu itu. Waktu punya anak baru 2, sekarang anak saya 6. Apa ketahu? Ibu ini ketahu, ibu udah anak 6. Saya udah pakai KB. Karena hati di Muratara sekarang kami kurang penduduk, lebih kurang 3.000 orang. Karena penduduk kami cuma 197.000, belum sampai 200.000 sekian. Maka DPR kami masih 25 Pak. Maka kami butuh 3.500 lagi, sehingga dana DAU tambah banyak dan DPR bisa nambah 5 kursi. Tidak cukup. Maka Pak Bupati melalui KB itu adalah sehat. Saya bilang KB, karena di Muratara butuh penduduk. Maka saya ibu nambah 4. Saya lihat istri saya 3 malam yang lalu muntah-muntah tengah malam, apa hal?
Saya pikir hamil, rupanya bu masuk angin puting beliung. Tidak apa-apa lah saya bilang. Saya waktu anak saya baru 2 tuh bu, saya sudah lama saya sekolah ke Madura, saya ke Jawa. Tamat SMP, saya tidak lagi di Rupit, saya sudah keluar belajar. Saya belajar bagaimana menyatukan orang bisa bersatu dan rukun dalam setiap suku yang berbeda, itu rahmat luar biasa. Dan ini saya di Komangkuning. Oleh saya ibu punya cita, ya Allah, kalau kau berikan saya kesempatan, Allah, saya dapat jodoh. Waktu saya masih bujang ibu, dapat istri orang Jawa. Lalu keliling bu, di Madura lah sampai ke ujung, di Jawa lah sampai ke Banyuwangi, di Bupati, tidak dapat. Rupa dapat uang dusun. Rupanya bu, lalu rupanya bu, setelah saya cek, orang Jawa tidak mau muka seperti saya. Udah saya bilang balik ke dusun. Untung juga ada orang dusun mau dengan saya. Waktu sebelum itu memang banyak orang tidak mau jodohkan anak dengan saya. Setelah jadi wakil bupati dia bilang, oh ya ayah nyesal nih kau udah kawin anakku. Oh juga ibu inilah jahit ke ujungnya. Begitu sudah punya istri nih bu, anak 2, saya ngomong sama istri, Mi, anak kita nanti berapapun dikaruniai Allah, saya kepengen didik anak kita ini seperti orang Jawa. Kata istri saya, bagaimana ya anak didik orang Jawa? Kau ibu ya orang dusun, aku orang dusun. Enggak, saya bilang saya sudah catat kelebihan orang Jawa itu. Saya mau catat dan saya akan praktek dengan anak-anak saya. Maka ibu, anak-anak saya tidak pernah kapan tidak berat dan saya bentak-bentak. Saya ikut cara orang Jawa didik. Kata istri saya, apa ya kelebihan orang Jawa? Woi Mi, saya bilang, orang Jawa itu kalau dia ngomong tidak pernah dengar, 3 ulang baru teringat, baru dengar. Kan gitu. Orang Jawa itu bilang, Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Pak Ustaz? Apa kabar Pak Ustaz? Oh, alhamdulillah sehat. Dia orang Jawa tuh, monggo Pak Ustaz, udah pinarin, monggo mampir gitu. Orang Jawa tuh kalau dia ngomong lembut, dan saya tuh pengen dari ibu, ya Allah lah kena. Nah, saya didik anak saya gitu. Oh gitu. Iya, saya bilang nih, kalau orang Jawa kayak gitu ngomongin lembut, dah cowok dusun. Maaf orang dusun. Orang dusun nih Pak keras. Ya. Tidak orang Jawa, kalau dia ngomong lembut, sudah itu dia sambil nunduk, kayak gitu. Assalamualaikum, monggo. Maka orang Jawa itu banyak sakit pinggang. Tamam. Ya kan nunduk terus, Bu. Kalau orang dusun banyak sakit leher. Kenapa cakapnya keras, nunjuknya pakai leher. Tes ke orang dusun. Lewat Pak, mertua lewat, kata anaknya, Bapak, nak kemana Pak? Leher. Aduh, sama keko. Mampir Pak, yuk adek sebentar. Ya Allah, udah sakit leher. Maka orang dusun banyak sakit leher Pak. Benar ya Bu? Benar kan? Maaf orang dusun Pak. Orang Jawa nih, kalau saya ngomongkan santrina, kalau kamu nanya sesuatu dengan orang Jawa, lihat nak, tidak boleh dari mobil, harus turun dari mobil. Oh gitu Pak Ustadz, iya. Kan gitu Ibu, saya kalau nanya dengan orang Jawa, saya tidak pernah Ibu dari mobil, saya turun dari mobil. Kata orang nanya, gimana Ustadz mau tahu muka Jawa dengan muka dusun? Tahu. Kalau muka Jawa tuh teduh-teduh, kalau muka dusun tuh kerak-kerak. Tidak ada nih yang kelihatan itu teduh dengan kerang tuh. Kan gitu Bu. Nah, kalau nanya orang Jawa, turun mobil. Assalamualaikum Bapak, misal di Simpang 3 tadi. Bapak saya mau ke Mangkuning, kemana Pak kira-kira? Ke kiri apa ke kanan? Orang Jawa itu Pak ya? Oh, dia pakai lutut. Pakai ini dia nunjuk. Bapak ke kiri, terus nanti ada belokan ke kanan lagi, terus ke kiri lagi. Pakai ini dia. Nunduk dia. Ditanya 2 kali orang Jawa, masih ditunjuk. Maaf Bapak, sudah masuk ke kiri apa ke kanan? Ke kanan Mas, ke kanan Mas. Baru ke kiri. Itu Jawa. Kalau dengan uang dusun, tidak pakai, tidak usah nak turun dari mobil itulah. Apalagi dia balik dari kebun bawa parang, sawitnya hilang. Gawat tuh. Salahnya, ini udah dusun nih. Pak, nak kau Mangkuning kemana Pak? Pakai parang tuh lah dia nunjuk. Lurus. Lurus ke kanan ya. Dan tuh ke kiri, pakai parang deh. Jangan nanya 2 kali, bala. Berangkat baik, tidak tahu. Kapan nanya 2 kali selesai gitu. Dia bukan marah Pak, memang macam itulah caranya. Maaf Pak, ke kiri Pak, ke kanan.
Kalau gini pikir sawitnya hilang sama nanggung gitu. Kan beda. Kalau mau di satu repot, tapi jadi rahmat. Bo, ajari saya kalau saya masih kurang modal. Orang Jawa Pak, kalau dia lama nggak ketemu dengan teman, nih 20 tahun, 25 tahun, dah lama nggak ketemu temannya, pas lebaran balik bawa istri, bawa anak, pas lebaran di masjid, dia nggak jelas lagi soal pola. Dia nanya, orang Jawa nih, sopo? Inanya, oh alah, kan itu enak yang dengar yuk. Alhamdulillah, sudah selesai semua. Ini pocong, iya, wadah insya Allah cantik. Padahal jeleknya nu. Ayo tidak. Ini anakmu, iya, wala, ayu, gitu. Jadi nak marah turun marah. Itu jauh. Harus belajar om dusun. Kalau om dusun Pak, lalamu tidak ketemu. Yang mana? Sapu kan? Inanya, oi setan, kan gitu loh. Woi, dak kusangko kau ini sukses ya. Mendingan dulu masih kecil, kalau mani telanjang kau ini. Lah ngapa pula nak diingat masih kecil. Dulu mani telanjang, masa segedangku masih telanjang juga. Gawat lah orang. Nah itu. Tapi Bapak, perbedaan ini perlu saya sampaikan. Kalau Bapak dari Jawa lihat wong dusun keras kasar kayak gitu, itu bukan kasar Pak, memang itulah cetakannya. Wong dusun juga lihat bapak-bapak dari Jawa lembut, itulah cetakannya. Kalau ini di satu, ini luar biasa. Kan gini wong dusun lecak wong Jawa gini. Mana Pak? Situ. Padahal tak pakai pinggang. Wong Jawa lah pacak pula milih wong dusun. Hati-hati ya. Aku wong dusun. Nah itu Bapak Jawa, aku dusun, bahasa Jawa itu tidak hilang. Tapi nyatu bisa jadi rahman. Alhamdulillah. Nah silaturahim ini tidak boleh kita pecah karena kita beda suku. Karena perbedaan suku adalah merupakan satu kekuatan kita untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Amin Allahumma. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas undangan ini Pak Datuk. Kalau ada salah saya, Ibu minta maaf Bu yo. Mudah-mudahan apa yang perlu kita sampaikan hari ini. Saya minta ibu-ibu kita mengakhiri acara kita dengan sholawat kembali. Sembari nanti mungkin ada sholawatan. Ya Pak. Alaika ya Rasul. Cek. Alaika ya Habib. Salam alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa shatartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hajatina wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقض كل حاجات تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.